Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati kehidupan saudara semua. Baik saudara, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami di mata kuliah Apologetika Kristen yang diampu oleh Bapak Julianus Bani, Magister of Theology. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai soteriologi eksternal atau yang biasa dikenal keselamatan di luar Kristus. Sebelum menonton beberapa video yang akan kami tampilkan mengenai soteriologi eksternal ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah situasi keadaan saat ini dimanapun kami berada, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kiranya Tuhan menolong kami, bila apa yang selama ini kami persiapkan dan kami berikan semuanya boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, sebelum kami akan menampilkan video yang akan kami berikan, kami akan memberikan pengertian atau istilah mengenai soteriologi. Istilah soteriologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata soterion yang artinya keselamatan. Kata soterion ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu soter yang berarti penyelamat dan logia artinya perkataan. Dengan demikian, maka dalam segi etimologi, kata soteriologi berarti ajaran tentang keselamatan manusia. Di dalam bukunya Alan Richardson yang berjudul An Introduction to the Theology of the New Testament, yang mengatakan bahwa keselamatan yang diperoleh manusia itu berasal dari Tuhan Allah. Keselamatan dari Allah telah berwujud dalam sejarah kehidupan. Dan bagi orang percaya, keselamatan akan dinyatakan pada hari terakhir atau yang biasa kita kenal dengan akhir zaman. Penghakiman dan juga keselamatan yang akan dinyatakan oleh kebenaran itu pada masa terakhir dan sebenarnya sudah diterima di dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang percaya pada Kristus dibenarkan oleh Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini kami akan menampilkan video yang akan kami bahas, yaitu mengenai soteriologi eksternal atau yang biasa kita kenal dengan istilah keselamatan di luar Kristus. Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Pertanyaan yang sederhana keluar dari lisan seseorang yang ingin keselamatan bagi dirinya di dunia dan juga di akhir. Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Bagaimana caranya selamat? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Ya fulan, keselamatan adalah amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau menahan lisanmu, menjaga pembicaraanmu, menjaga lisanmu. Jangan sampai digunakan untuk perkara yang dimurkai dan tidak diridhai oleh Allah SWT. Inilah yang pertama kali disebutkan oleh beliau, dan beliau di sini menyebutkan 3 perkara. Yang kedua adalah hendaklah rumahmu ini luas bagimu. Ya, hendaklah rumahmu ini luas bagimu, bukan sempit bagimu.
Kemudian yang ketiga, hendaklah engkau menangis atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Keselamatan adalah prioritas penting bagi setiap orang beragama. Tiap agama, termasuk agama Islam dan Kristen, mempunyai pandangan berbeda mengenai keselamatan. Dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang memberi jaminan keselamatan. Akibatnya, jika para mukmin ditanya tentang keselamatan mereka, umumnya akan menjawab mudah-mudahan. Para mukmin juga selalu memanjatkan doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Umat muslim harus mengusahakan sendiri keselamatan mereka dengan melakukan hal-hal yang dapat menghasilkan pahala. Doktrin Saksi Yehova mengajarkan bahwa dari seluruh organisasi Kristen yang ada di dunia ini, hanya saksi-saksi Yehova saja yang berpengharapan untuk diselamatkan. Berikut kutipan dari majalah Menara Pengawal yang mengatakan, hanya saksi-saksi Yehova di bawah perlindungan organisator tertinggi, yaitu tentunya di sini adalah Yehova, mempunyai harapan berdasarkan Alkitab untuk selamat. Gabung dengan organisasi Saksi Yehova akan memperoleh selamat. Yehova akan memperoleh selamat. Berikut kutipannya. Judul kutipannya mengarahkan pelajar-pelajar Alkitab kepada organisasi Yehova. Pelajar-pelajar Alkitab perlu mengenal organisasi dari satu kawanan yang Yesus bicarakan di Yohanes 10:16. Mereka harus menghargai bahwa bergabung dengan organisasi Yehova penting bagi keselamatan mereka. Kutipan dari majalah Menara Pengawal tahun 1993 mengatakan, jika kita menjauh diri dari organisasi Yehova, tidak akan ada tempat lain lagi yang menyediakan keselamatan. Artinya, organisasi Yehova adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan jika seseorang bergabung dengannya. Seringkali lembaga Menara Pengawal mengilustrasikan organisasi ini seperti bahtera Nuh yang selamat melampaui air bah. Perhatikan kutipan dari buku Saudara Dapat Hidup Kekal yang mengatakan organisasi Allah yang kelihatan yang akan selamat melampaui sengsara yang besar yang semakin dekat. Kemudian saudara harus menjadi bagian dari organisasi Yehova, melakukan kehendak Allah agar dapat menerima berkat-berkat-Nya berupa kehidupan kekal. Jadi disadari atau tidak, para saksi Yehova adalah para penyembah berhala modern karena mereka percaya bahwa bergabung dengan organisasi Menara Pengawal bisa menyelamatkan. Bahwa bergabung dengan organisasi Saksi Yehova dapat menyelamatkan mereka dan demikian juga badan pimpinan. Apakah calon korban tersebut bersedia menjadi anggota Menara Pengawal? Dan apakah mereka percaya? Oleh karena itu, penipuan dalam upaya untuk merekrut anggota baru diperlukan agar orang tidak tahu ajaran Saksi Yehova yang sebenarnya. Jika ajaran Saksi Yehova tentang keselamatan tidaklah berdasarkan Alkitab dan kita tidak dapat menemukannya, lalu di manakah kita bisa temukan ajaran Saksi Yehova tentang keselamatan? Nah, ini menariknya. Ternyata ajaran keselamatan Saksi Yehova bisa kita temukan di dalam buku psikologi. Misalnya buku Robert J. Lifton yang berjudul Thought Reform and Psychology of Totalism, A Study of Brainwashing in China. Buku ini sama sekali tidak membahas tentang agama, melainkan metode-metode bagaimana suatu kelompok menggunakan teknik brainwashing untuk memanipulasi dan memanfaatkan anggotanya. Rangkuman singkat buku itu bisa kita lihat di dalam Wikipedia. Tahun 1953, Lifton meriset sejumlah tentara Amerika yang tertawan selama Perang Korea. Sebagai seorang akademisi di bidang psikologi, Lifton meriset tentara tersebut karena mereka menunjukkan keanehan dalam pola pikir dan perubahan dalam personalitas para tentara Amerika yang tertawan tersebut. Dari hasil riset itu,
Lifton menemukan teknik brainwashing yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap para tawanannya, dan hasil risetnya itu diterbitkan dalam buku tersebut. Dari hasil risetnya itu, Lifton memberikan 8 kriteria sebuah grup menggunakan teknik brainwashing. Pertama, milieu control. Kedua, mystical manipulation. Ketiga, demand for purity. Keempat, confession. Kelima, sacred science. Keenam, loading the language. Ketujuh, doctrine over person. Kedelapan, dispensings of existence. Dispensings of existence saya terjemahkan sebagai berikut. Pemimpin grup memiliki hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang berhak untuk hidup dan siapa yang tidak. Ini biasanya tidak secara harafiah, tetapi berarti bahwa orang-orang di dunia luar grupnya tidak diselamatkan, tidak dicerahkan, tidak sadar, dan mereka harus dikonversi ke dalam ideologi kelompoknya. Jika mereka tidak bergabung dengan grup atau kritis terhadap grupnya, maka mereka harus ditolak oleh para anggotanya. Dengan demikian, dunia luar kehilangan semua kredibilitasnya. Sejalan dengan itu, jika ada anggota yang meninggalkan grupnya, ia juga harus ditolak. Sebenarnya, ajaran keselamatan kekal Saksi Yehova merupakan bagian dari salah satu kriteria metode brainwashing. Oleh karena itu, tidak heran jika kita tidak dapat menemukannya di dalam Alkitab, kecuali di dalam buku-buku psikologi yang membahas tentang kultus yang memanfaatkan teknik brainwashing untuk mempengaruhi dan memanipulasi anggotanya. Dan menariknya, Lifton juga mengatakan bahwa jika ada anggota yang meninggalkan grupnya, ia juga harus ditolak. Apa artinya? Ini sebenarnya adalah sistem pengucilan atau sistem pemecatan yang berlaku di antara saksi-saksi Yehova. Sebenarnya sistem pemecatan yang ada di dalam organisasi juga tidak berdasarkan Alkitab, melainkan di dalam buku-buku kultus. Karena pemimpin kultus yang memiliki hak untuk memberikan kehidupan kekal, maka bagi anggotanya yang keluar dengan alasan apapun juga dianggap mati, sedangkan yang berada di dalam dianggap masih hidup. Apakah contoh manipulasi dispensings of existence terjadi di dalam kehidupan nyata saksi-saksi Yehova? Berikut kutipan dari majalah Menara Pengawal tahun 82 yang mengatakan sikap saudara terhadap saudara-saudara Kristus yang terurap yang seperti gandum dan perlakuan yang saudara berikan kepada mereka akan menjadi faktor yang menentukan apakah saudara akan masuk ke dalam hukuman yang kekal atau menerima hidup yang kekal. Di dalam kutipan ini, badan pimpinan atau kaum terurap sedang menggunakan hak prerogatifnya, yaitu dispensings of existence, untuk memanipulasi para anggotanya melakukan apa yang dikehendakinya. Jika para saksi Yehova tidak melakukannya, maka mereka akan mendapatkan hukuman kekal. Sedangkan jika mereka melakukannya, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, dari tiga video yang sudah kita tonton bersama, kita melihat bahwa di video pertama sampai dengan video ketiga tersebut berkata, keselamatan itu bisa terjadi atau bisa didapatkan dengan pertama, menjaga lisan atau perkataan. Kedua, hendaklah rumahmu ini luas bagimu, yang artinya yaitu pergaulan harus yang baik dan lebih mengutamakan ibadah daripada pergaulan. Ketiga, hendaklah kamu menangis atas dosa-dosamu yang kamu lakukan, yaitu dengan bertobat atau hidup lebih baik lagi. Keempat, melakukan hal-hal yang menghasilkan pahala, yaitu berbuat baik. Kelima, bergabung dengan organisasi-organisasi Yehova. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggapan kami mengenai konsep soteriologi atau keselamatan dalam kekristenan, yaitu keselamatan dalam kekristenan merupakan kasih karunia Tuhan, seperti yang tertulis dalam Alkitab Efesus 2 ayat 8-9. Sebentar saya akan membacakannya. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.
dan hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang dimana kita sudah hafal akan ayat ini, dan saya akan membacakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Walaupun ada banyak teori tentang soteriologi keselamatan, namun kesemuanya mengacu kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Selanjutnya, ada beberapa poin yang paling mendasari orang Kristen dalam memahami konsep keselamatan. Pertama, penekanan kepada kasih karunia Allah. Saudara, setiap kali kita membaca Alkitab bahwa keselamatan kita itu hanya kasih karunia Allah, misalnya dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, akan saya bacain Efesus 2 8 sampai 9, yaitu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tadi kita sudah baca di awalnya, di mana Rasul Paulus seringkali menekankan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik yang dilakukan, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan karena Allah, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah sendiri yang mencari manusia. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Dan bukan kita telah menemukan Allah, tapi Allah yang menemukan kita. Dan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah sendirilah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan hanya ketika kita diselamatkan, tapi hal ini merupakan anugerah Allah. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 13. Situ dikatakan, karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa keselamatan kita itu Allah yang mengerjakan, bukan manusia yang mengerjakan melalui perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. 2. Posisi perbuatan baik dalam keselamatan. Seringkali kita mendengar bahwa semua agama dapat diselamatkan melalui perbuatan yang baik. Dan sebagian besar agama memang mengajarkan perbuatan baik. Akan tetapi, konsep perbuatan baik masing-masing agama berbeda dengan yang lainnya. Ajaran lain bahwa perbuatan baik adalah sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita ingin diselamatkan, kita harus berbuat baik. Apapun bentuk keselamatan yang dipikirkan oleh agama lain, pada prinsipnya adalah kalau mau selamat kita harus berbuat baik. Seperti video yang tadi yang sudah dijelaskan dari video pertama sampai ketiga tersebut. Jadi perbuatan baik merupakan sarana untuk mencapai keselamatan. Akan tetapi, di dalam Alkitab terjadi kebalikan bahwa perbuatan baik itu bukan sarana dan bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Perbuatan baik merupakan ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan secara anugerah. Perbuatan baik merupakan wujud bahwa kita sudah berada dalam keselamatan. Dan perbuatan baik justru merupakan tujuan Allah memberikan kita keselamatan. Misalnya dalam Efesus 2 ayat 10. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita telah diciptakan secara baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu sudah disiapkan Allah sebelumnya. Tapi kita tidak mungkin melakukan perbuatan baik itu kalau kita tidak diselamatkan di dalam Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saya akan melanjuti pembahasan kami, yaitu pada poin yang ketiga,
Poin yang ketiga yaitu kepastian keselamatan. Sebagaimana yang kita pahami, yang mungkin Bapak Ibu, teman-teman tahu bahwa agama-agama lain itu mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah syarat untuk memperoleh selamat. Sehingga kepastian dari keselamatan tersebut bergantung kepada usaha manusia. Karena bergantung kepada usaha manusia, maka tidak ada yang bersifat pasti. Hal ini berbeda dengan konsep keselamatan dalam Alkitab. Berkali-kali, seringkali kita menemukan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kita itu bersifat pasti. Keselamatan itu kita sudah menerimanya saat Yesus Kristus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, saya akan membacakannya buat kita. Efesus. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan kita diselamatkan bukan hanya menjadi miliknya Allah, tetapi kita juga diberi meterai yang menunjukkan tanda bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita diberikan jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 pasal 1 ayat yang ke-5 yang berkata bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita aman di dalam tangan Tuhan. Kepastian keselamatan itu bukan ditentukan oleh kita sendiri, tapi ditentukan oleh Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian hasil presentasi kami pada malam hari ini yang membahas mengenai soteriologi eksternal. Jika ada tanggapan dari teman-teman yang mau menanggapi hasil presentasi kami pada malam hari ini, waktu dan juga kesempatan kami berikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.